Halo semuanya, selamat datang di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Hari ini gua bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya jadi fondasi semua orang kaya di dunia. Gua sebut 3 pilar ilmu kekayaan. Apa aja? Pinter, cerdas, dan kebijaksanaan. Sekarang pertanyaannya, lu bener-bener ngerti bedanya? Atau selama ini lu ngerasa udah pinter, tapi dompet lu tetap bolong tiap akhir bulan. Karena percaya deh, ada perbedaan besar antara orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang bijaksana. Dan bedanya ini yang bikin sebagian orang naik kelas jadi kaya, sementara sebagian lagi cuman muter di lingkaran nasib, nyalahin keadaan. Jangan buru-buru, mikir lu udah tahu jawabannya. Karena gua jamin, penjelasan ini bakal bikin lu ngaca. Lu selama ini masuk kategori mana? Nah, sebelum gua bongkar satu-satu pilar ini, gua mau ajak lu buat klik tombol subscribe dulu. Kenapa? Karena di sini gua gak ngasih lu motivasi murahan atau teori kosong. Yang gua kasih adalah ilmu yang bisa bikin lu mikir ulang tentang hidup lu, uang lu, dan masa depan lu. Dan gua percaya, kalau lu lagi nonton ini, lu termasuk orang yang pengen beda dari mayoritas. Orang yang punya potensi buat naik kelas. Jadi, yuk, lu gabung sama komunitas kita di Wealth Education. Biar perjalanan lu menuju kaya gak sendirian. Klik subscribe sekarang, aktifin loncengnya. Karena lu gak pernah tahu, satu video yang lu tonton bisa jadi titik balik hidup lu. Sekarang kita mulai dari yang pertama, pintar. Pintar itu apa sih? Biasanya paling kelihatan waktu sekolah. Bayangin, ada satu anak di kelas lu. Guru baru jelasin materi sekali, dia udah langsung nangkep. Nggak cuma nangkep, dia bisa ulang lagi ke teman-temannya dengan detail. Bahkan lebih rapi dari cara guru nerangin. Bukunya rapi, nilainya stabil tinggi, dan semua orang bilang, wah, dia emang anak pintar. Kalau lu pernah jadi anak itu, atau minimal pernah duduk sebelahan sama dia, lu pasti paham rasanya. Tapi, gua mau ajak lu jujur sebentar. Setelah lulus, apakah kepintaran otomatis bikin lu kaya? Jawabannya, enggak. Karena pintar itu soal menguasai informasi. Kepala lu kayak hard disk, penuh data, teori, definisi. Masalahnya, dunia nyata gak ngasih ujian pilihan ganda. Dunia nyata ngasih masalah ketidakpastian dan resiko. Biar kebayang, gue kasih 3 contoh nyata yang sering kita temui. Yang pertama, murid ranking 1 jadi karyawan biasa. Ranking 1 jago bikin rangkuman, jago jawab soal, semua rumus di luar kepala. Masuk kantor, dia tetap rajin, teliti, presentasinya kinclong. Tapi karirnya gak ngebut. Kenapa? Karena yang dicari atasan bukan orang yang paling hafal, tapi yang paling bisa bawa solusi. Waktu kenyataan gak sesuai buku. Orang yang nawarin opsi, berani ambil keputusan kecil dan tanggung jawab. Sama hasil, itu baru naik. Intinya, pinter bikin lu paham teori kerja. Hasil datang dari eksekusi di kondisi yang gak ideal. Yang kedua, pintar teori saham. Takut eksekusi. Nonton webinar semua. Catatannya tebal, tapi rekening efek aja belum buka. Karena takut salah. Setiap peluang lewat, dia bilang, kurang yakin. Akhirnya, yang dapat hasil adalah orang yang mungkin teori gak selengkap dia, tapi berani mulai kecil, disiplin, dan mau belajar dari transaksi pertamanya. Intinya, pintar memperluas wawasan. Hasil datang dari langkah pertama yang kecil, tapi nyata. Dan yang ketiga, pintar soal diet. Tetap gagal disiplin.
ngerti BMR, bahkan bisa jelasin kenapa gula sederhana naikin insulin. Tapi tiap malam tetap kalah sama cemilan, tetap skip olahraga. Hasilnya, ilmu jalan sendiri, hidup jalan sendiri. Intinya, pinter, bikin lu tahu apa yang benar. Hasil datang saat lu konsisten melakukan yang benar. Jadi bedanya besar di sini. Pintar itu banyak tahu. Hasil datang dari keberanian eksekusi, adaptasi, dan tanggung jawab. Ini wilayah cerdas dan puncaknya kebijaksanaan. Gue ngerti kok kenapa banyak orang berhenti di pintar. Sistem pendidikan ngelatih kita buat jawab soal yang sudah pasti ada kuncinya. Sementara hidup ngasih soal yang kuncinya harus lu cari sendiri. Makanya banyak orang pintar akhirnya nyangkut. Jago teori, kagok praktik. Sekarang gua mau nyentil dikit. Baik ya, bukan ngejudge. Kalau pintar doang bikin kaya, seharusnya dosen-dosen paling kaya di dunia. Faktanya, gak begitu. Bukan karena dosen gak hebat, mereka luar biasa dalam ilmu. Tapi pasar ngasih reward bukan ke yang paling hafal, melainkan ke yang paling bermanfaat dan berani bertanggung jawab atas keputusan. Jadi, pintar itu baru pintu gerbang. Kalau lu ngerasa relate, santai. Gue juga pernah di fase itu. Kabar baiknya, setelah pintar, ada level berikutnya. Cerdas. Kemampuan memanfaatkan yang ada buat menyelesaikan masalah walau alatnya nggak sempurna. Dan di atasnya lagi, ada bijaksana. Tahu kapan, bagaimana, dan untuk siapa hasil itu dipakai supaya manfaatnya meluas. Sekarang pertanyaannya, lu mau lanjut naik level? Kalau iya, ikut terus. Karena setelah ini kita bongkar gimana cara mindset pintar naik kelas jadi cerdas. Biar ilmu lu gak cuma numpuk di kepala, tapi ngalir jadi hasil di hidup lu. Pilar yang kedua, cerdas. Kalau tadi kita udah bahas soal pintar, sekarang kita geser ke level berikutnya, cerdas. Cerdas itu beda banget sama pintar. Kalau pintar itu soal hafalan, soal teori, soal informasi yang banyak di kepala. Cerdas itu soal gimana lu manfaatin apa yang ada di depan mata untuk menyelesaikan masalah. Bayangin, lu lagi naik gunung, tiba-tiba lu butuh motong tali, tapi pisau ketinggalan di rumah. Kalau lu cuman pintar, lu mungkin panik. Lu tahu teori simpul tali, lu tahu semua trik survival dari buku. Tapi lu nggak punya alat. Ya udah, lu mandek. Tapi kalau lu cerdas, lu bakal lihat sekitar. Ada batuan tajam di tanah. Ada ranting keras yang bisa dipatahkan. Lu gesek-gesek dan akhirnya tali itu putus. Masalahnya selesai. Walaupun alatnya nggak sempurna. Itu bedanya. Pinter itu tahu banyak. Cerdas itu bisa manfaatin yang sedikit. Dan kalau kita tarik kehidupan nyata, contohnya banyak banget. Ada tukang bakso keliling. Modalnya tipis, gerobaknya sederhana. Tapi dia atur duitnya dengan jeli. Setiap hari dia putar modal. Sisihin sedikit buat bahan. Sisihin sedikit buat nabung. Sisanya buat keluarga. Hasilnya, lama-lama dia bisa nambah gerobak, bisa buka warung kecil, bahkan bisa sekolahin anaknya sampai tinggi. Apakah dia ngerti teori bisnis di Harvard? Enggak, tapi dia cerdas ngatur apa yang ada. Atau lihat anak muda zaman sekarang. Ada yang mulai bisnis online, bermodal HP bekas dan kuota internet. Dia gak nunggu kamera mahal, gak nunggu model ratusan juta. Dia jual barang dari marketplace lain, jadi reseller kecil-kecilan. Bikin konten dari gratisan. Lama-lama, karena cerdas memanfaatkan apa yang ada, usahanya jalan, dan HP bekas itu kebeli laptop baru, kamera baru, bahkan kantor kecil. Atau contoh sederhana di rumah. Lu mau bikin jus,
tapi blender lagi rusak. Kalau lu cuman pinter, lu bilang, ya udah deh, gak bisa bikin jus hari ini, kan blendernya gak ada. Tapi kalau lu cerdas, lu ambil gelas, lu ambil saringan, lu tumbuk buah pakai ulekan. Dan walaupun hasilnya gak halus sempurna, tetap bisa diminum. Tujuannya tercapai, masalahnya selesai. Nah, di sini kelihatan jelas. Cerdas itu bukan soal nunggu keadaan ideal, tapi soal jalan dulu dengan apa yang ada. Ini juga alasan kenapa banyak orang yang waktu sekolah nilainya pas-pasan, justru sukses di dunia nyata. Karena mereka punya kecerdasan praktis, ngakalin keadaan, adaptasi sama situasi, dan belajar sambil jalan. Sekarang, gua mau nanya sama lu. Lu masih nunggu keadaan sempurna dulu, baru mulai. Masih mikir, nanti deh, kalau udah ada modal cukup, baru gua mulai bisnis. Kalau udah ada partner, baru gua jalan. Atau lu tipe yang cerdas, pakai apa yang ada, mulai kecil, belajar di tengah jalan, dan upgrade sambil jalan. Kalau lu masih tipe pertama, lu cuman pintar. Tapi kalau lu berani, mulai dengan kondisi seadanya, lu udah naik ke kelas cerdas. Dan percayalah, dunia lebih butuh orang cerdas daripada sekedar orang pintar. Karena orang pintar sibuk ngumpulin teori, orang cerdas sibuk ngumpulin solusi. Pilar yang ketiga, bijaksana. Dan yang terakhir, kebijaksanaan. Kalau pintar itu tentang tahu banyak, cerdas itu tentang bisa manfaatin apa yang ada, maka bijaksana adalah ujung dari semuanya, puncak gunungnya. Bayangin lagi, kita naik gunung. Lu berhasil berburu dan dapat banyak hasil. Temen lu, mereka pulang tangan kosong. Kalau lu cuman pintar, mungkin lu bakal pamer. Lihat nih, hasil buruan gua. Lu nggak dapet kan? Kalau lu cuman cerdas, lu mungkin mikir, baguslah gua dapat banyak. Bisa gua simpan sendiri, biar gua kuat lebih lama. Tapi, kalau lu bijaksana, lu ambil keputusan lain. Lu sadar kalau perjalanan naik gunung itu panjang, gak bisa sendirian. Jadi, lu bagiin hasil buruan ke teman-teman lu, biar semua orang bisa makan bareng. Biar mereka punya tenaga lagi buat lanjut di jalan sama-sama. Nah, itulah bedanya. Bijaksana itu bukan lagi tentang gua dapat apa, tapi tentang gua bisa ngapain dengan apa yang gua dapat, biar manfaatnya lebih luas. Sekarang, lu paham kenapa banyak orang kaya di dunia ini akhirnya suka beramal. Bahkan, bikin yayasan amal sendiri. Lihat aja, Warren Buffett, Bill Gates, Andrew Carnegie, sampai Elon Musk. Mereka udah nyampe di titik di mana uang bukan lagi sekedar angka di rekening. Mereka ngerti bahwa kekayaan yang paling tinggi nilainya justru datang ketika lu bisa bagi ke orang lain. Dan lu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus berbagi? Kenapa nggak dipakai aja sendiri? Kan itu hasil jerih payah gua. Jawabannya simple. Manusia punya dorongan alami untuk memberi. Ketika dirinya udah merasa cukup, lu pasti pernah ngerasain kan? Entah itu bagi makanan ke temen, beliin hadiah kecil buat keluarga, atau sekedar nolong orang yang lagi kesusahan. Ada kepuasan batin yang gak bisa dibeli dengan uang. Itu yang disebut kebijaksanaan. Lu sadar bahwa dengan berbagi, lu sebenarnya lagi nanam benih kebaikan. Dan benih itu gak hilang. Dia akan tumbuh, entah jadi nama baik, entah jadi jaringan pertemanan yang kuat, atau bahkan rezeki yang balik ke lu lewat cara yang gak pernah lu sangka. Bijaksana itu puncak. Lu udah bukan lagi orang yang cuman terlihat pintar atau ngakal-ngakalin keadaan. Lu jadi orang yang ngerti arti hidup, bahwa nilai sejati dari kekayaan adalah ketika lu bisa bikin hidup orang lain juga lebih baik.
Jadi, kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir ulang tentang hidup, tentang uang, atau bahkan tentang diri lu sendiri, gua minta satu hal, klik tombol subscribe. Kenapa? Karena itu tanda kalau lu peduli sama masa depan lu sendiri. Itu tanda kalau lu nggak mau berhenti jadi orang pintar doang. Tapi, lu pengen naik level, jadi cerdas, bahkan bijaksana. Dan gua gak pengen lu jalan sendirian. Gua pengen lu ada di dalam circle kita. Circle orang-orang yang mau belajar membangun kekayaan dengan pengetahuan, bukan dengan mimpi kosong. Jadi, klik tombol subscribe sekarang. Aktifin loncengnya dan share video ini ke temen lu yang menurut lu butuh dengerin kebenaran ini. Gua tutup edukasi untuk hari ini. Di kesempatan berikutnya. Terima kasih udah nonton dan ingat, kekayaan sejati dimulai dari pikiran lu.